Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, adik-adik pecinta ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang ada dalam latihan buku SMP atau MTS kelas 7 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Buku sudah dilengkapi dengan kurikulum merdeka ya, karangan dari N. Suparno, C.D. Haryono, dan Tamtomo. Ini biasanya dipakai di sekolah-sekolah negeri ataupun swasta. Ya, kita lihat ini covernya yang di dalam. Kita melihat di bab pertama ada kata pengantar dan segala macamnya. Dilihat di sini judulnya adalah diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Jadi ini yang dibahas adalah soal dari bab pertama ya. Kita lihat di sini ada uji pemahaman di halaman 9 ya, nampak soalnya ya adik-adik. Ya, ini masih tentang keluarga, ada fotonya orang lagi beramai-ramai. Kita perhatikan gambar berikut di soal pertama ya. Lihat soalnya ya. Pada hari raya Lebaran, aku dan kedua orang tuaku datang ke rumah kakek dan nenek. Di sana ternyata sudah banyak orang yang berkumpul. Ada paman-pamanku, ada bibi-bibiku, ada juga para sepupuku. Ramai sekali suasananya. Hal ini menunjukkan bahwa yang berkumpul di rumah kakek dan nenek adalah keluarga. Oke, jadi yang ditanyakan dari soal tersebut atau soal cerita ini adalah keluarga apa? Yang pertama dari objektifnya yaitu A, keluarga inti, B, kecil, C, besar, D, batih. Kira-kira mana jawabannya? Ya, saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab soal pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya ini adalah keluarga besar. Kenapa keluarga besar? Karena keluarga ini tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Kalau ayah, ibu, dan anak yang belum menikah, itu masuk ke kategori keluarga inti atau disebut juga dengan istilah keluarga kecil. Kalau keluarga besar itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang sudah menikah, kemudian punya cucu, ada paman-pamannya, ada bibi-bibinya. Berarti kamu masuk di kategori apa kalau berkumpul di hari raya, pergi ke rumah kakek dan nenek adalah keluarga besar. Oke, jawaban yang pertama adalah C ya. Kita lanjut ke keluarga yang kedua atau nomor 2 ya soalnya. Ayah Mawar sukunya Sunda, ibu Mawar suku Jawa. Sistem kekerabatan yang dianut oleh keluarga Mawar adalah ini sistem kekerabatan ya. Ada A, bilateral, B, unilateral, C, patrilineal, D, matrilineal. Sebelum menjawab soal ini, kita harus paham dulu suku Sunda dan suku Jawa. Mereka menganut sistem kekeluargaan apa? Apa itu sistem kekeluargaan? Sistem kekeluargaan di mana seseorang yang menikah kemudian mempunyai anak, itu anaknya menganut garis keturunan ayah, ibu, atau campuran. Di sini kita lihat dulu ada orang Minang, itu disebut dengan garis keturunan ibu. Kalau mau ingat garis keturunan ibu berarti matrilineal, mama. Ingat aja mama ya, jadi namanya matrilineal. Kalau orang dari suku Batak, biasanya marganya turun dari ayahnya. Nah, itu kebiasaannya, biasanya adat istiadatnya ya. Berarti berasal dari papa. Papa kalau kita singkat papa, patrilineal. Ada bilateral. Bilateral ini suku yang menganut garis keturunan dari kedua belah pihak. Jadi walaupun menikah, ayah dan ibunya menikah, anaknya itu diakui oleh kedua belah pihak sebagai garis keturunannya. Biasanya ada di masyarakat Jawa dan suku
Sunda. Berarti jawabannya di nomor 2 ini adalah bilateral. Oh, ada B, unilateral. Unilateral ini contohnya matrilineal dan patrilineal, berarti hanya menganut ke sebelah pihak. Untuk jawaban nomor 2, yang betul dan yang benar adalah bilateral. Oke, kita masuk ke soal ketiga. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri dari keluarga kecil adalah Kalau keluarga kecil, kita masuk lagi ke keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Berarti jawaban yang cocok di sini adalah merupakan unit yang bekerja. Kemudian kita masuk ke soal keempat. Kata yang tepat menggambarkan silsilah keluarga yang tersaji dalam struktur pohon adalah ini struktur pohon keluarga ya, biasanya dibuat berdasarkan keluarga masing-masing. Ada A, kronik, B, histori, C, gestif, dan D, sajarotun. Kalau kita lihat dari pengertiannya ya, struktur pohon, maka jawabannya yang cocok adalah sajarotun, atau dikenal dengan pohon kehidupan, berasal dari bahasa Arab. Apa itu yang C? Kalau yang C, kalau pertanyaannya apa pengertian dari geskrip? Geskrip itu adalah sebuah cerita. Kalau yang B itu history, bahasa lain dari sejarah, berasal dari bahasa Inggris. Ini kisah ya. Kalau yang A itu kronik. Kronik ini adalah sebuah kejadian yang alurnya sudah sangat teratur, seperti film, atau kejadian yang sudah kita alami dari masa kecil berubah jadi remaja, remaja berubah jadi dewasa. Itu masuk ke dalam kategori kronik. Untuk jawaban nomor 4 adalah D, sajarotun. Kita lihat soal kelima ya. Garis keturunan ibu yang dianut oleh suku Minangkabau. Tadi udah kita bahas ya. Suku Minangkabau menganut garis keturunan ibu, berarti mama. Mama berarti jawabannya adalah matrilineal. Sekarang kita masuk ke soal B. Ada 2 pertanyaan di sini. Jelaskan perbedaan nuclear family dan extended family. Ini cuma bahasanya saja yang berubah ya. Kalau nuclear family kita ubah ke bahasa Indonesia, itu disebut dengan keluarga inti. Apa tadi keluarga inti? Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Sedangkan extended family ini adalah keluarga yang sudah banyak, terdiri dari ayah, ibu, anak yang sudah menikah, maka disebut dengan keluarga besar. Jadi keluarga nuclear family adalah keluarga kecil atau keluarga inti, sementara extended family adalah keluarga besar. Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari sejarah keluarga? Itu bisa kita lihat dalam buku ini. Jawabannya sudah ada ya. Coba kita lihat. Di sini tertulis di buku halaman 4 ya, sejarah keluarga. Salah satu ini, kenapa kita dapat melihat harus mengetahui sejarah keluarga? Yang pertama, kita tahu silsilah keluarga kita. Kita tahu asal usul kita, asal usul nenek moyang kita. Itu gunanya kita mempelajari tentang sejarah keluarga agar dapat tahu, yang pertama itu asal usul kita, agar dapat tahu siapa kakek nenek kita, agar dapat kita ketahui dari mana kita berasal. Sekian dulu ya sahabat. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya membahas soal di buku ini sampai selesai ya. Terima kasih.